Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Lama menghilang, Amin Rais kini kembali muncul dengan menggegerkan dunia perpolitikan. Sentilan Amin Rais soal cawe-cawe hingga minta Prabowo mengambil alih. Ya memang yang menjadi presiden saat ini kan Pak Prabowo, ya harus diambil alih lah. Gimana sih Mbak Amin? Namun pernyataan Amin Rais tersebut ini langsung disemprot balik oleh banyak orang. Salah satunya adalah kader Demokrat Herzaki dan juga netizen Indonesia ya. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi, blunder ya. Bahkan ada mengatakan race to the bottom ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam. Lebay. Nah, saya nggak nyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya sebut aja Pak Jokowi gitu ya. Sekarang seperti ini keadaan. Pakai nggak nyebut nama segala dia. Untuk ingat ya, merusak itu lebih mudah ya. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini ya. Nah, jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Udah gitu aja. Assalamualaikum. Maksud kami kalau misalnya memang berbeda pandangan atau memang tidak agak enak juga ngomongnya gitu ya. Marilah kita berjiwa satria, bersiap menerima kekalahan gitu. Jangan kemudian kalau kita kalah lalu kita bilang sistemnya nggak benar, kan nggak begitu juga gitu. Kami akui dalam konteks praktis memang perlu ada perbaikan-perbaikan di lapangan. Tetapi dalam konteks secara sistemik gitu, ini situasi hari ini adalah kondisi yang sebenarnya sangat baik. Iya. Demokrasi kita makin hari makin matang gitu. Nah, hanya saja memang tantangan kan hari ini media sosial ya. Perkembangan informasi, teknologi, bagaimana setiap orang bisa menjadi sumber informasi. Dan kita sulit sekali misalnya untuk mengontrol itu. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana perkembangan teknologi ini, termasuk media sosial ini, harus informasi yang ini malah demokrasi yang kebablasan saat kebebasan ini. masyarakat tetap bisa terjaga, tetapi bagaimana kebebasan itu tetap bisa bertanggung jawab. Kita bisa meminimalisir yang namanya hoax, yang namanya fitnah, kan begitu. Jadi begini, jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden. Ungkit-ungkit dulu, emang dulu dia kerjanya presiden. bener. Itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu itu kita Apa prestasinya dulu? Kalau dipilih langsung one man one vote, ya mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin. Perlu puluhan ratusan triliun, maka mungkin. Nah itu loh ya, yang itu luar biasa kita ini ya. Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak ya? Karena orangnya kan berpikir ya, punya pertimbangan ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya ya, di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi ya. Karena itu demokrasi jadi rupiah operasi. Rupiah biasa semua kemudian ya. Jadi itu sajalah ya, mudah-mudahan kita doakan semua sampai sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi ya. Karena kalau tidak itu nanti yang memang kurang dari bobot ya. Betul Bang, saya nggak bilang ngaco lah. Kita menghargai Pak Amin Rais ini kan seorang tokoh reformasi 98 dulunya. Jadi kita banyak yang menghormati beliau gitu. Bagaimanapun beliau kan tokoh, bagaimana dari Orde Baru menuju ke reformasi. Tapi kami sangat sayangkan kok setelah sekian lama beliau malah berpikiran yang berbanding terbalik dengan apa yang dulu beliau perjuangkan. Itu dibalikkan lagi untuk MPR ini gimana Bang? Dari demokrasi. Yang enggak lah, itu namanya setback atau kemunduran. Kita hari ini telah punya demokrasi yang bergerak maju, yaitu yang dipilih langsung.
oleh rakyat gitu. Mengapa kemudian kita malah mundur? Kan kita, demokrasi kita hari ini yang dipilih langsung oleh rakyat ya, ini merupakan koreksi atas apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era-era sebelumnya. Sehingga bagi kami kalau kemudian kita kembalikan ke MPR, ini namanya penyimpangan, itu satu hal. Yang kedua yang kita mesti lihat dan cermati, ini kan kita baru selesai pemilu, iya kan, selesai pemilu, udah aman, nyaman, tenang, dan kita juga lihat bagaimana Pak Prabowo hari ini dan Pak Jokowi bersinergi ya, bagaimana kedepannya pembangunan akan bisa makin baik gitu loh semangatnya. Kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, bagaimana agar pembangunan yang sudah baik hari ini kita bisa akselerasi, apa yang kurang kita perbaiki, kan begitu. Tetapi kemudian malah berbicara mengenai sistem negara gitu loh. Ada apa ini gerangan? Nyerah. Nyerah. Dengan cara gayamu, partaimu gagal total. Wis, kenapa tidak dikembalikan ke DPR, ke MPR? Pilkada nggak ono maneh jange, langsung serana nang ngene MPR maneh. Cuk. Iki ta jane toko reformasi. Nggak apa-apa, Pak Min, nggak apa-apa. Kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ikut aja. Mau pilihan langsung oke. Mau kembalikan MPR oke. Sing penting kan niat baiknya gitu loh. Asal jangan kayak Sengkuni. Mari ini MPR, setelah itu teriak-teriak MPR disalahno maneh. Mari provokasi sengpu MPR, mari melayu nang buri seret. Enggak masalah, yang penting itu dari ketulusan hati. Kalau memang dirasa pilkada atau pemilu langsung ya menghabiskan biaya, tidak efektif atas pertimbangan yang lebih banyak mutu, enggak apa-apa. Ojo itu ungkapan pribadi, ucapannya yang maaf Sengkuni tadi, mari oh yo wis MPR mari ngono mbok unjuk rasa geruduk maneh. Terus kembali ke dipilih MPR, kok sampean bolo MPR mergo saiki didepak dari PAN, ngedek partai apa umat gak dadi, gak sukses, minggir kabeh. Asal jangan kayak gitu ndak apa-apa. Jika itu representasi dari keinginan rakyat Indonesia, it's okay, kenapa tidak? Nggih. Sekali lagi, asal ojo nyengkuni. Mau MPR, mari ngene mbok unjuk rasa dhewe maneh. Salam dari Sorsawu Bakul Kembar. Demokrasi makin amblek katanya. Justru saat ini adalah demokrasi yang kebablasan. Semua orang bebas berbicara. Semua orang boleh mengumpat, menghina, dan merendahkan Pak Presiden Jokowi gitu. Emang dulu ada seperti itu. Emang demokrasi dulu ada seperti itu. Orang bebas menghina presiden, orang bebas berbicara. Kok demokrasi makin menurun? Anda bebas bikin partai, Anda bebas berbicara, Anda bebas menyoblos. Waktu pilpres dulu, pileg, bebas mencoblos, itu namanya demokrasi. Kok demokrasi makin menurun, gimana sih? Anda bebas memilih Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, meski pilihan Anda kalah. Ya, itu namanya demokrasi, bebas memilih gitu loh. Tanpa dikekang apapun, bebas ke TPS, ya itu demokrasi. Emang dulu bisa seperti itu? Kan enggak gitu loh. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.